mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Indika Energi Tbk atau INDI yang akan diwakilkan oleh Bapak Ricardo Silayan selaku Head of IR dari PT Indika Energi Tbk. Dan saya juga didampingin sebagai moderator hari ini oleh Hasbi, Equity Research Analyst dari PT Trimegas Sekuritas Indonesia. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Indika Energi merupakan perusahaan investasi terdiversifikasi terkemuka di Indonesia dengan portofolio bisnis mulai dari energi, logistik, infrastruktur, mineral, bisnis hijau, dan usaha digital. Bapak Ricardo Silayan berpendidikan Graduate School of Business Studies Catholic Universiteit Leuven, Belgium, Master of Financial Economics pada tahun 2001 hingga 2002 dan mendapat gelar CFA pada tahun 2000 hingga 2004 dan saat ini bergabung sebagai Head of Investor Relations daripada PT Indika Energi dari tahun 2019 hingga saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar edukasi kita hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita Hasbi dari PT Trimegas Sekuritas Indonesia. Silakan Hasbi dan Pak Ando untuk memulai presentasi. Terima kasih sebenarnya cerita ya dan selamat siang semua teman-teman. Jadi mungkin sedikit tambahan juga untuk openingnya. Jadi Pak Ando ini di pasar modal tuh udah lama banget ya Pak ya. Udah hampir 20 tahun nih. Dan jadi dia dulunya itu analis, sebelum akhirnya pindah ke corporate. Jadi kita bisa belajar juga nih dari dia udah ngalamin berapa cycle naik turunnya, dan juga dia nggak cuma dari sisi corporate karena dia pernah jadi analis cari saham yang cuan juga, makanya apa yang dia sampaikan itu dan juga pengalamannya itu bisa sangat berharga banget gitu. Apalagi kan sekarang kita lihat Indika itu sebagai salah satu perusahaan energi yang sekarang nggak cuma fokus di batu baranya, makanya kan kita kan judulnya itu hari ini adalah yang leader bisnis gitu ya kan, sehingga itu artinya Indika itu udah looking forward gitu ya, nggak cuma fokus di batu bara, cuman udah mulai diversified gitu dari beberapa tahun terakhir ini. Mungkin ya Pak Ando, mungkin kita bisa langsung mulai Pak. Terima kasih, selamat siang teman-teman investors. Cerita atas kesempatannya, Hasbi juga untuk moderasi saat ini. Nama saya Ricardo Silayan, saya mewakili Indika Energi Tbk sebagai Head of IR. Saya akan memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan saat ini dan juga prospeknya ke masa datang. Jadi kurang lebih ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Kita mulai dengan overview dari perusahaan itu sendiri, kemudian apa sih visi dan misi manajemen dan juga strateginya yang di masa datang. Saya share screen ya. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Nah, jadi kalau dulu tuh Indika kan dikenal sebagai leading integrated energy company. Nah, saat ini manajemen mempunyai visi kita mentransformasi perusahaan Indika lebih sebagai investment holding company dengan berbagai macam portfolio yang memang core-nya masih di energi, tapi tidak lagi hanya terpaut di resources, tapi juga kita melihat ke arah yang lebih green business. Jadi dari sisi bisnis akan lebih kita ekspektasinya lebih sustainable. Nah, saat ini ada beberapa pilar. Kalau kita lihat yang di kolom bawah itu memang yang core bisnis saat ini, di mana cash flow kami berasal itu banyak di energi, terutama melalui tambang kami yaitu Kideco yang saat ini kurang lebih menjadi produsen nomor 3 terbesar di Indonesia dengan produksi kurang lebih 34-35 juta ton per tahun. Kemudian di energi pilar kita juga mempunyai beberapa supporting bisnis. Kalau sebelumnya kami mempunyai mining contractor seperti Petrosi yang kemudian kami divestasi, tapi saat ini kami juga punya services dalam bentuk EPC contractors yaitu Tripatra, kemudian di downstream kami mempunyai investasi di Cirebon Power. Nah, di pilar-pilar yang lainnya ini adalah pilar kami yang sedang kami kembangkan dan harapannya menjadi sumber cash flow di masa mendatang. Jadi kita mengembangkan beberapa pilar yang memang
menurut kami sangat efektif. Jadi ada logistik dan infrastruktur, kemudian mineral, kemudian mungkin yang akan kita banyak bahas saat ini adalah yang green business dan juga digitalisasi yang akan membantu proses dalam transformasi atau mendapatkan efisiensi. Nah, memang untuk per 6 bulan, Indika masih berasal dari revenue-nya kebanyakan dari coal, yaitu 90% baik dari Kideko maupun unit usaha lainnya seperti mutu ataupun yang trading. Sementara non-coal karena tingginya harga batu bara saat ini agak menyusut. Waktu tahun 2020 sempat non-coalnya 25%, tapi sekarang kurang lebih 10%. Kedepannya ini akan kita rubah, kita berharap bahwa revenue-nya ini bakal naik menjadi balance kurang lebih 50-50. Nah, untuk sisi balance sheet saat ini per 31 Juli posisi keuangan sangat kuat, cash dan non-cash, dan secara cash itu kurang lebih hampir 1,1 billion US dollars. Kemudian total debt kita kurang lebih itu 1,25 billion. Jadi kalau net debt-nya bisa dibilang rendah sekali saat ini. Nah, sedikit membahas tentang apa itu Kideko yang saat ini menjadi sumber utama revenue kami. Kideko adalah bisa dibilang nomor 3 paling besar ya untuk coal productions. Tahun lalu kami produksi 35,8, tahun ini ekspektasinya kurang lebih 34 juta. Kemudian kalau dari sisi reserve kurang lebih berdasarkan akhir job per 2019 akhir itu kurang lebih di 530, jadi sekarang kurang lebih di 450 juta ton. Nah, untuk produk jenis produknya itu ada mix. Kita ada yang mid level dari tambangnya Roto 4.900, kemudian yang paling banyak itu adalah di produksi dengan kalori kualitas 4.200 sampai 4.300 dan blendednya itu di kisaran 45 sampai 46. Jadi biasanya kami menggunakan ICI 4 sebagai preferensinya. Nah, untuk tujuan ekspor saat ini Cina memang bisa dibilang paling besar 38%, kemudian diikuti oleh Southeast Asia, dan juga ada India. Sementara Indonesia sendiri memang kami biasanya mensuplai lebih dari yang DMO syaratkan, yaitu 25%. Biasanya kita di kisaran 30%, untuk 6 bulan ini kita di 29%. Nah, itu sekilas mengenai Indika saat ini. Nah, kedepannya kami punya strategi, kami punya komitmen di tahun 2025. Indika ingin menjadi balance revenue in terms of coal non-coal menjadi 50%. Nah, sementara di yang lebih panjang lagi kita pengen net zero emissions di 2050. Jadi karena adanya target-target tersebut, kami dan manajemen Nah, kalau kita lihat di chart ini, sebelah kanan itu adalah kurang lebih konsiderasi apa sih yang ingin kita lakukan ke depannya. Jadi beberapa sektor memang sudah kita identifikasi, sektor apa aja, itu sektor yang menurut kita memang bisa tadi memitifikasi cyclicality di komoditas, ya, kemudian bisa memberikan kontribusi pertumbuhan yang signifikan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai bisnis itu ESG friendly. Jadi sustainability itu sangat penting bagi kami. Nah, kalau kita lihat di chart ini, kalau sebelah kiri ini adalah our existing business, jadi energy resources, energy services, energy infrastructures. Nah, sementara yang untuk sebelah kanan adalah portfolio bisnis kami yang saat ini menjadi prioritas. Jadi kami sudah mulai melakukan investasi di beberapa sektor, termasuk di logistik, infrastruktur, nanti akan kita bahas. Kemudian ada di minerals, ada green business yang teman-teman mungkin sering mendengar beritanya akhir-akhir ini, mulai dari MOU maupun launching
motor kami yaitu Alpha di bulan Agustus kemarin. Kemudian kita juga ada Digital Ventures. Nah, saya saat ini akan bahas mungkin yang paling menarik yaitu mengenai yang EV. Jadi memang kami melihat sektor EV ini menarik sekali penuh dengan potensial, mengingat Indonesia sangat kaya dengan resources-nya baik dari upstream maupun dari sisi demand-nya. Nah, sebelumnya memang pemerintah di awal tahun ini sudah signing ya MOU dengan melalui Kementerian BKPM. Jadi ada 4 pihak, yaitu Indika Energy, Indonesia Battery Corporation, Gogoro, dan Foxconn itu berinisiatif signing MOU untuk mengembangkan EV ecosystem di Indonesia. Ini mulai end-to-end, mulai dari electric battery industry, kemudian vehicle-nya, kemudian supporting industries. Dan jenis bentuk MOU ini memang dinamis. Masing-masing pihak bisa saling bekerja sama maupun nanti bisa menentukan keputusan investasi apa sih yang mau lakukan ke depannya. Nah, semangatnya dalam MOU ini adalah open system. Jadi ini kalau kita ambil ibaratkan kalau di handphone ya, open access, itu bisa kayak Android operating system, semua orang bisa pakai, bisa dimodifikasi dan bisa digunakan hampir oleh semua orang. Dan kedepannya skemanya akan menggunakan build, operate, and localize. Jadi akan ketika ada manufacturing misalnya, ya kedepannya akan menggunakan komponen-komponen lokal yang lebih banyak. Nah, pemerintah memang untuk EV ini sudah mencanangkan ingin membuat Indonesia sebagai hub in terms of production, karena kalau yang tradisional kan udah dipegang Thailand. Sementara karena Indonesia sangat kaya dengan resources-nya, pemerintah merasa bahwa kita punya positioning, punya advantage lebih untuk bisa menjadi hub untuk yang EV. Jadi sudah ada goal yang pengen pemerintah ingin capai, termasuk misalnya untuk cars, untuk four-wheelers ya, targetnya di 2030 itu ada 600.000, dan untuk yang two-wheelers ini 2,5 juta. Ini memang bagian dari rencana pemerintah jangka panjang untuk mencapai net zero emissions di 2060 dan mengurangi carbon emissions. Termasuk misalnya kalau yang sekarang kan udah mulai pemerintah udah mulai meninggalkan penggunaan bensin yang memang menggunakan oktannya rendah dan memang bisa dibilang high pollutant. Nah, untuk di EV sendiri kami melihat bahwa market misalnya untuk motor itu sangat besar sekali. Berdasarkan studinya McKinsey, Indonesia itu total addressable marketnya di 2035 bisa mencapai 7 billion US dollars. Sementara kalau penjualan tahunan sekarang average-nya selama 10-11 tahun itu di 6,5 juta. Jadi marketnya sangat-sangat potensial. Dan karena dengan adanya market yang potensial itu, kami tahun lalu itu membentuk anak usaha namanya PT EMI, Elektromobilitas Indonesia, yang tujuannya memang ingin mengembangkan electric vehicles, two-wheelers, dan ekosistemnya. Kemudian di beberapa bulan yang lalu kami juga ada signing dengan Alpha GWC Ventures yang di backup juga oleh Horizon Ventures, ini dari yang di Kasing ya. Itu untuk kita bikin JV, untuk kerjasama kita akan develop ini two-wheelers di Indonesia. Nah, kemudian kita Agustus kemarin kita sudah launching motor kita yang pertama, namanya Alpha One. Menurut kami ini ada motor yang sangat spesial, yang bisa address masalah mobilitas Indonesia dan juga masalah misalnya polusi. Dibandingkan yang lain, positioningnya menurut kami sangat menarik, di mana kalau melihat features-nya ya, kami tidak hanya menawarkan produk, tapi juga the whole experience. Jadi ada app-nya yang bisa sangat membantu users. Nah, sementara spek-nya, features-nya kami tawarkan lebih daripada yang lain. Untuk top speed-nya itu bisa mencapai 90 kilo, kemudian range-nya untuk satu baterai itu bisa 70 kilo jangkauannya, dan harganya kurang lebih 35 juta.
Selain itu kita juga ada namanya Alpha Mobile App. Jadi di sini bisa ada features bisa matiin, hidupin motor, remote, kemudian ada bike sharing access maupun bisa memonitor kesehatan motor maupun baterainya itu sendiri. Nah, untuk mengembangkan Alpha ini kami lakukannya melalui Electra Motor Group. Ini ke depan kami juga saat ini sedang membangun fasilitas manufacturing facility di Cikarang. Kapasitasnya nanti bisa mencapai 100.000 unit per tahun ya. Untuk tahap pertama kita lakukan satu shift, jadi kurang lebih sepertiga dari total kapasitas yang akan kami lakukan. Kemudian untuk distribusinya kami menggunakan metode centralized dan juga nanti ada beberapa point of sales, tapi nanti dari sisi sistem ordernya itu bisa di-pull hanya melalui satu pintu. Nah, untuk lebih memperkenalkan produk kami juga membangun experience centers. Jadi kalau teman-teman yang sering ke SCBD itu bisa ngelihat tuh di sebelah PP kita punya experience centers untuk Alpha, dan kedepannya kita juga akan bangun di beberapa daerah termasuk di Bintaro. Kemudian kalau untuk di luar kota kita akan rencananya bangun di Bali dan juga di Surabaya. Nah, untuk motor ini kita visinya memang tidak hanya jualan motor, tapi juga ingin membangun ekosistem. Jadi kita juga akan lihat ke downstreamnya termasuk charging station, battery swapping, itu yang kita memang kita eksplor, karena kita merasa bahwa saat ini Indonesia dari sisi infrastruktur untuk EV itu masih sangat rendah sekali. Jadi kita harus bangun bersama-sama dengan yang lain untuk mempercepat adopsi di EV ini itu sendiri. Nah, selain itu sebagai kelanjutan dari MOU yang kami lakukan dengan tiga pihak yang lain, minggu lalu kami sudah announce bahwa kami membentuk sebuah JV ya dengan Foxconn untuk mengembangkan four-wheelers. Dalam hal ini lebih yang ke komersial, namanya Foxconn Indica Motor, di mana kami berencana melakukan manufacturing commercial EV maupun electric batteries, dan juga ada beberapa consultations services untuk unit usaha ini. Indica memiliki kurang lebih 60% saham, kemudian Fortec atau Foxconn itu 40%. Nah, untuk bisnis unit yang lain yang menurut kami sangat menarik adalah di solar panel. Kita melihat bahwa solar panel tenaga surya PLTS itu ya sangat promising sekali. Total estimasi potensialnya seluruh Indonesia itu bisa sampai 500 gigawatt, sementara saat ini kapasitas terpasangnya masih sangat rendah. Dengan background tersebut ya, kami membentuk JV dengan partner kami dari India namanya Ford Partner Energy, yang juga di support oleh TPG melalui sebuah fund yang memang fokus terhadap bisnis yang sifatnya sustainable. Nah, di JV ini kami punya 51% stake. Targetnya di 2025 kami bisa menginstall 500 megawatt, baik berdasarkan melalui EPC atau melalui kapasitas yang memang kami operasikan. Nah, target marketnya itu ada 3 untuk emits, yaitu kita melihat market yang komersial industrial yang saat ini menurut kami sangat potensial, jadi seperti pabrik atau manufacturing. Kemudian kita juga nanti kita juga akan menyasar market yang sifatnya komersial industrial tapi off grid, jadi terlepas daripada networknya PLN maupun nanti kayak IPP. Jadi kita jual listrik ke PLN melalui IP sebagai IPP. Nah, saat ini kami punya 50 megawatt yang saat sedang diinstal, bisa di under the pipeline ya, termasuk sekitar 10 megawatt yang akan digunakan internally
di berbagai anak usahanya Indi, termasuk misalnya sebelumnya kami sudah install 400 kilowatt di Kideko, kemudian kita juga ada solar PV instalasi di kantor kami yang di Bintaro, dan juga nanti beberapa anak usaha seperti Indika Multi Property maupun Kideko yang stage selanjutnya itu akan juga menggunakan solar PV menggantikan penggunaan dari diesel power plant. Nah, kedepannya memang potensinya solar PV ini besar sekali ya. Kalau kita lihat proyeksi pemerintah itu di tahun 2020 itu kurang lebih hanya 261 megawatt solar panel yang sudah terinstall. Target pemerintah di 2025 itu sampai 6,5 gigawatt. Jadi memang potensi pasarnya untuk solar PV ini sangat besar sekali. Nah, untuk yang lainnya kami juga sedang mengembangkan nature-based solutions melalui Indika Multi Property, di mana kami mempunyai 4 konsesi dengan luasan lebih dari kurang lebih 160.000 hektar di daerah Kalimantan. Dengan target kita rencananya bisa produksi wood pellets itu sampai 700.000 ton, kemudian carbon offsetnya bisa sampai 600.000 ton CO2 equivalence. Nah, untuk yang wood pellet saat ini kami sedang melakukan planting ya, dan targetnya nanti bisa up to mungkin 15.000 sampai 30.000 tergantung progresnya nanti ke depan. Yang kita tanam saat ini Kaliandra yang memang punya CV kurang lebih mirip lah dengan coal yang kami miliki saat ini. Nah, untuk bisnis yang lain kami punya untuk di resources kami punya tambang yaitu Awak Mas dengan reserve-nya 1,45 juta ya saat ini. Kemudian kandungan emasnya juga cukup tinggi, medium to high lah bisa dibilang 1,5 ekspektasinya sudah bisa mulai melakukan konstruksi dan beroperasi di 2025 dengan output per tahun average ya 100.000 ons per tahunnya. Nah, ini sejauh ini kami sudah invest 100 hampir 110 juta dalam bentuk akuisisi saham melalui Nusantara Resources maupun kita melakukan beberapa injeksi ke anak usaha. Selain itu juga di Resources seperti yang kami baru ini umumkan, kita juga sudah mengakuisisi sebuah tambang boksit ya, namanya PT Meko, peresnya PT PIM dan anak usahanya PT Meko, dengan reserve kurang lebih 5,7 dan resources-nya 30 juta ton post boksit saat ini. Dan ke depan memang kami ingin juga mengembangkan tambang boksit ini lebih besar lagi. Nah, selain dari tadi investasi baru untuk mencapai 50%, di sisi lain kami juga mengurangi exposure kami di batubara melalui divestasi. Dan saat ini kami sudah menyelesaikan 2 divestasi. Yang pertama itu di bulan Oktober tahun lalu, yaitu MBSS, di mana 51% saham yang kami miliki kami jual ke pihak ketiga namanya Geli Andika Anawarma dan dapat profit 41 juta US dollars. Dan di akhir Juli kami juga sudah menyelesaikan transaksi penjualan Petrosi hampir 70% saham kami ke PT Caraka Reksa Optima. Nah, selain dari melakukan divestasi untuk mencapai target net zero ini, kami juga sangat berkomitmen dalam hal ESG. Jadi
ini ahead of the target itu hampir 27%. Kemudian untuk reklamasi tanah juga kita bisa dibilang ahead of our target. Targetnya nambah 20%, jadi 5.440. Di 2021 kemarin kita udah nambah 11% lebih. Kemudian untuk safety, kita berkomitmen untuk mencapai maintain zero fatalities. Kemudian untuk community development, kita menganggarkan lebih dari 1% EBIT untuk kegiatan CSR atau community development yang secara umum. Dan untuk di governance, kita juga establish sustainability committee yang diantaranya juga akan memberikan target KPI, yaitu mengincorporate ESG KPI ke seluruh target manajemen. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin saya bisa kembalikan ke Hasbi untuk kita bisa lanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Ya, thank you sebelumnya Pak Ando atas presentasinya, sangat insightful banget ya Pak. Dan ya kelihatan banyak banget rencana-rencana yang Indika sedang siapkan untuk mencapai net zero emission di masa depan ini. Kita sebelum saya buka pertanyaannya buat teman-teman investor, pertama mungkin ini bisa diceritain nggak Pak, kenapa sebelumnya itu Indika tadi bilang ingin masuk ke EV gitu, bisa diceritain nggak sebenarnya apa yang Indika rasakan, keunggulan yang Indika miliki sehingga akhirnya kita mulai masuk ke EV gitu, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk yang EV, kita tadi seperti saya sudah sampaikan, kasih sedikit gambaran, potensi marketnya itu besar sekali. Di Indonesia, kalau kita ngomong EV ya, Indonesia itu 270 juta penduduk, kemudian growth-nya itu 5% setahun, dan ya kita sudah dalam tahap mencapai middle income countries gitu ya. Jadi banyak dari kemampuan spending per kapita itu akan tumbuh sangat besar. Jadi kalau kita ngomong middle class-nya itu sangat besar. Itu dari potensi market. Kalau kita ngomong two wheelers itu 6,5 juta yang motor yang dijual setiap tahun, kemudian mobil sekarang udah levelnya di atas 1 juta, 1,2 di atas 1,2 juta. Jadi marketnya besar sekali. Dan kita kan kalau kita ngomong dari sisi nasional, ini kan semua masih menggunakan bensin ya, masih BBM, yang karena kita produksi BBM kita cenderung turun terus, kita import BBM kita juga banyak. Jadi pemerintah memang menetapkan strategi kedepannya untuk mengurangi penggunaan BBM dan lebih menggunakan energi yang lebih terbarukan. Nanti juga akan membantu trade balance, import, exchange rates, dan di satu sisi itu juga mengurangi carbon footprint juga, lebih sehat. Nah, terus kenapa sih apa sih kelebihannya Indika? Ya, kalau Indika sendiri kan kami sudah ada di beroperasi itu sudah sejak lama. Kita dari background kami, misalnya kalau dari Tripatra sendiri sudah dari tahun 70-an, kemudian kami sangat memahami sekali market Indonesia. Kami juga sangat mempunyai kompetensi dalam hal energi dan resources. Memang kami sadar bahwa EV ini adalah sesuatu yang menurut kami menarik dan sebetulnya sih masih relevan dengan bisnis kami. Dan walaupun baru, kami juga sangat berhati-hati dan prudent lah dalam masuk ke bisnis ini. Caranya gimana? Caranya kami menggandeng partner-partner yang menurut kami memang mempunyai kapabilitas dan kapasitas ya, dan proven di tempat lain, dan itu juga bagian dari mitigasi risiko. Misalnya yang untuk four wheelers ya, untuk four wheelers kita menggandeng Foxconn. Nah, yang lain juga begitu, seperti tadi yang di two wheelers kita udah ada private
equity, venture capitals yang join gitu. Jadi ke depan kita bisa, mereka juga punya exposures di EV misalnya ya, itu juga kita bisa bantu, kita kerja sama dan mengembangkan untuk EV ke depannya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Dan juga itu yang terkait dengan Foxconn-nya menarik banget ya, karena kan Foxconn itu kan salah satu manufaktur besar yang supply Apple gitu ya, dan juga Gogoro salah satu EV producer yang sukses banget gitu di Taiwan. Dan ini berhubungan sama yang tadi, itu ceritanya gimana ya Pak ya, sampai Indika akhirnya bisa dapetin deal-deal ini, karena kan ini deal yang sangat strategis banget gitu posisinya. Ya memang untuk deal-deal seperti ini dari manajemen, dari tim business development kami memang bekerja sangat keras gitu, selalu mengeksplor opportunities dan yang ada. Kemudian baik dari misalnya Presiden Direktur kami Pak Arsyad, VP Presiden Direktur kami Pak Aziz, itu kita ngelihat opportunities yang memang kita lihat inline dengan arah strategik nasional. Jadi kita keep looking the opportunities, dan ya that's part of inilah ya business development. Okay. Dan ini Pak, kalau kita lihat revenue structure gitu ya, sekarang itu kan paling besar kok. Terus tadi udah disebutin nih ada beberapa banyak bisnisnya kan, dari mulai ada EV, ada masuk ke solar, ada emas gitu. Kalau kita ngeliat misalnya di tahun 2025 gitu atau 5 tahun lagi, kira-kira kalau kita urutin tuh ukuran revenue terbesarnya itu akan seperti apa ya Pak? Dari yang paling besar, ya paling kecil. memang on the existing investment portfolio yang kita sudah mulai ya, jadi ke depan kita nggak menutup kemungkinan adanya yang lain. Kita melihat bahwa kalau dari revenue contributions yang di new business nanti EV itu akan paling tinggi. Kemudian yang kedua itu di minerals, mungkin yang minerals based on the existing. Kemudian nanti di bawah itu ada yang logistik atau yang Indika Natures. Gitu. Ini beside the goal ya, beside the goal. Oh, ya. Baik Pak. Dan ini untuk Indika bisa mencapai itu, kira-kira berapa sih anggaran capex per tahunnya Pak untuk mensupport strategi-strategi ini? Nah, untuk capex ya, untuk saat ini, untuk tahun ini sendiri kami capex-nya itu kurang lebih hampir 120 juta US dollars. Saya bisa share sebentar ya. Jadi 113 juta akan yang kita anggarkan di tahun ini ya untuk capex. 113 juta itu paling besar. Misalnya nanti untuk di Awak Mas kita akan investasi 32 juta. Kemudian untuk yang Emirates itu 21 juta untuk tahun ini. Kedepannya ya kurang lebih in the next 3-4 years annually ya antara 150 di kisaran 150 sampai 200 juta. Oke. Ya, dan ini sebagai tambahan juga nih buat teman-teman investor. Jadi dengan dari capex itu kita bisa ngelihat kira-kira arah perusahaan tuh akan seperti apa. Tadi kita bisa ngeliat kalau dari capital budgetingnya sendiri tuh Indika emang fokusnya itu akan ke non-coal. Betul begitu ya Pak Andre? Pengembangan, jadi strateginya untuk yang existing coal kita akan cenderung maintain ya, kita tetap ada capex tapi lebih maintaining capex. Kita tidak akan melakukan investasi baru dalam artian mengakuisisi, tapi investasi baru akan dilakukan di non coal, baik dalam sisi pengembangan ya. Kalau dari coal-nya sendiri ada rencana itu gak sih Pak dinaikkan produksinya walaupun nggak ada akuisisi baru? Apalagi kan kalau tadi kita lihat tadi produksinya tuh dulu sempat hampir 40 ya. Nah ini kan sekarang kondisi juga lagi favorable gitu. Apakah Indika ada rencana naikin kapasitas sehingga nanti uangnya itu bisa lebih banyak yang buat dibudgetin buat yang investasi
ke non-coal gitu di masa depan? Untuk coal-nya sendiri, sebetulnya kayak seperti Kideco, kami sudah mempunyai kapasitas infrastrukturnya itu bisa up to 50 juta. Up to 50 juta, sementara memang sempat di tahun 2015-2016 peak productions itu 40 juta. Nah, kita melihat berdasarkan mine life design ya, supaya kita bisa balance antara level produksi yang optimal, cost-nya juga optimal, kemudian juga tetap mempertahankan reserve. Kita lihat kisaran medium long term-nya itu kisaran produksi kita bisa di level 34 sampai 38 juta ton per tahun. Nah, itu kan subjek terhadap misalnya approval pemerintah juga LKAB dan segala macam. Jadi memang sweet spot-nya bakal di level segitu. Kalau dari sisi mutu sendiri gimana Pak ya? Nah, memang mutu adalah tambang kami yang lain yang bisa memproduksi yang saat ini memproduksi high rank coals, dan saat ini kami juga sedang mengeksplor untuk coking coal. Jadi ada reserve coking coal, dan saat ini kita sedang eksplor untuk produksi coking coal ke depannya. Memang cara reserve resource memang bisa dibilang cukup lah ya, tidak terlalu besar, tapi sizable. Infrastrukturnya mutu tuh bisa up to berapa juta ya Pak? Kalau infrastrukturnya bisa maintain di 2 juta plus itu kita udah level produksinya di sekitar segitu bisa. Mutu sudah kita bangun, dan mestinya sih CapEx-nya juga tidak terlalu banyak lagi ya. Oke. Dan ini Pak ada pertanyaan menarik nih dari chat. Ini ada pertanyaan terkait dengan EV-nya Indika. Apakah infrastrukturnya itu akan independen atau dari call dengan pemerintah gitu Pak? Nah, mengenai infrastruktur EV ini kan Indonesia sendiri memang bisa dibilang masih tahap infant ya, masih baru mulai gitu loh. Jadi memang masih sangat jarang. Bisa dilihat yang nama charging stations masih rendah, kemudian battery swapping juga bisa dibilang hampir nggak ada, dan sementara pasarnya besar. Nah, makanya pendekatannya adalah kita bangun bersama-sama dengan partner lain. Menurut kami tidak bisa hanya satu pihak, swasta saja atau pemerintah saja yang membangun, atau swasta hanya satu company yang bisa bangun EV, kemudian sementara infrastrukturnya nggak ada. Jadi ini sifatnya mesti bangun bersama-sama gitu loh, karena besar sekali memang investasinya, dan jenis bisnisnya juga sangat banyak yang bisa dilakukan. Itu satu. Kemudian di sisi lain, karena infrastrukturnya juga masih minim, itu juga alasan kami kenapa sih mulainya dari motor dulu. Karena motor itu kalau dari sisi supporting infrastrukturnya mungkin bisa lebih independen, dalam artian bisa ngecas di rumah misalnya. Sementara kalau yang four-wheelers, yang komersial, itu kan mesti butuh daya tertentu yang mesti spesial, bisa dibilang special effort. Sementara kalau yang motor itu bisa dilakukan di rumah, charging gitu ya, pakai seharian, kemudian malam di-charge rumah. Jadi itu bisa dibilang masih sangat user friendly lah, mengingat untuk kondisi Indonesia saat ini. Dan ke depan memang pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan misalnya oleh PLN, Pertamina dan charging stations, atau nanti oleh swasta baik untuk battery swapping, itu pasti nanti akan berkembang. Oke. Dan kalau terkait dengan ini Pak, kalau nggak salah dulu itu kan ada pembahasan pemerintah pengen bikin satu ukuran unit yang sama ya, kalau nggak salah buat stop kontaknya atau apa Pak? Itu boleh tolong ini nggak Pak ya, diceritain juga sekarang tuh udah seperti apa progresnya? Ya, itu memang tadi seperti semangatnya tadi open access system gitu kan, tapi memang jadi kalau misalnya baterai nanti ya semua bisa ngecharge dengan yang sama, bisa swapping, tapi memang karena kita masih baru ya, jadi mungkin dari level standarisasi ini masih butuh waktu lah untuk difinalisasi. Itu dari pemerintah. Ini saya sambil bacain pertanyaan. Ini ada pertanyaan jumlah reserve bauxite Indika versus ADMR. Ini sebagai tambahan, ADMR itu bukan bauxite. Jadi Indika itu
Kalau kita mau bandingin itu yang punya bauxite itu ada Antam dan juga ada Cita Mineral. Terus ini ada juga tambahan jumlah reserve gold Indi versus BRMS versus MDK. Nah ini kita tambah juga BRMS dan MDK itu emang salah satu core bisnis saat ini itu adalah di emas gitu. Sehingga kalau kita compare itu nggak apple to apple gitu. Soalnya Indika itu lebih ke arah holding company. Dan ini ada pertanyaan nih Pak. Mungkin tidak nanti baterai fast chargingnya itu misalnya hanya 1 jam sudah full gitu. Dulu kan handphone itu awalnya kan slow charging kan, baru akhir ini tuh akan pakai fast charging gitu. Ya kalau kita ngomong mungkin, ya mungkin sangat-sangat mungkin, teknologi kan sangat berkembang sangat pesat ya. Sebetulnya tidak hanya dari fast charging ya, tapi harga baterai juga sangat akan turun sangat banyak. Kalau kita lihat harga baterai misalnya di tahun 2010 sampai sekarang itu bisa penurunannya itu sangat drastis sekali. Bahkan sekarang mungkin kalau kita ngomong per kilowatt gitu ya, mungkin cuma 10%-nya dari 10 tahun 12 tahun yang lalu. Dan kalau kedepannya bisa fast charging ya sangat-sangat mungkin lah. Itu sesuai dengan perkembangan teknologi nanti. Tapi mungkin ya butuh waktu ya, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, saya nggak bisa bilang. Sama Pak Ando, boleh kembali ke chart yang presentasi yang terkait dengan MOU itu tidak Pak ya? Yang ada 3 bagian. Ya. Ya. Nah yang tadi Pak. Nah ini relatif dengan pertanyaan yang lain juga. Pertanyaannya itu ini ingin saya kemas ulang. Jadi dari 3 bagian ini kira-kira Indika itu akan fokus ke yang mana aja ya Pak ya? Jadi kalau kemana kami akan fokus ya kami fokus ke tahap EV. Jadi namanya opportunities bisnis itu kan sifatnya dinamika, tergantung progres ya. Untuk saat ini yang saya bisa bilang bahwa fokus kami misalnya untuk two wheelers karena kami sudah mulai ya di two wheelers dan di four wheelers. Itu yang fokus kami saat ini. Termasuk misalnya untuk two wheelers kami sudah introduce yang Alpha One, kemudian four wheelers kita juga sudah mulai dengan kerjasama dengan Foxconn, dan di Foxconn juga ada pembangunan manufacturing untuk baterai. Kemudian apakah mungkin ke pilar yang lain ya mungkin saja gitu loh, tapi mungkin saja nanti gitu. Tapi setidaknya yang sudah kita identifikasi 2 ini, dan itu yang akan kita akan gas terus gitu. Oke baik Pak. Jadi fokusnya itu tadi ke end produknya, sama satu lagi ke apa Pak? Sorry. Tadi melalui yang kerjasama dengan Foxconn ya kita ada manufacturing batteries juga. Jadi di electric battery industry kita juga ada masuk. Nah, electric battery industry sendiri kan tuh ada lumayan panjang ya Pak ya. Nah, kira-kira tuh kalau dari Indika tuh nanti akan fokusnya di yang mana ya Pak ya? Nah, itu saya belum bisa disclose untuk saat ini karena juga kita baru bentuk kan JV-nya juga baru kita bentuk minggu lalu. Ya nanti sesuai dengan berjalannya waktu kami akan bisa lebih banyak sampaikan ininya ke depan lebih banyak detail. Okay. Nah ini juga kalau namanya JV gitu ya kita nyangkut banyak, kita nggak bisa ngomong on our behalf aja gitu loh, karena ada IDA atau segala macam dengan Foxconn. Ya berarti itu artinya teman-teman ke depan tuh kita masih bisa dengar ada news surprise lagi gitu dari Indika terkait dengan EV inisiatifnya gitu ya. Dan saya lihat lagi yang lain. Nah ini Pak, gimana dengan strategi ke depan untuk penetrasi produk motor EV? Karena saat ini brand Jepang itu belum memasukin produk motor EV-nya mereka gitu. Nah untuk penetrasi ini kami mulai dengan kami melakukan segmentasi pasar. Kami melihat bahwa pasar yang kalau kan pemain EV udah mulai banyak kan ya, tapi belum ada sebetulnya yang dominan, itu satu. Yang kedua,
pemain-pemain itu kebanyakan saat ini lebih banyak berputar di harga kisaran 15 sampai 30 juta. Itu yang untuk motor listrik misalnya. Kemudian jangkauan juga sangat minimum, speed juga kalau baca-baca berita banyak ojol yang pakai motor listrik suka ngeluh karena nggak punya tenaga, kemudian nggak ada tenaganya, nggak bisa kencang segala macam. Nah, kita berinisiatif, kita masuk ke segmen yang middle to up gitu ya, yang menurut kami pangsa pasarnya ada, purchasing power-nya ada, dan mereka cenderung trendsetter. Dan ini yang kita bidik pertama. Jadi kita mulai dari yang segmen yang menurut kami sangat menarik. Jadi kisaran harga 30 sampai 40 juta kalau di motor itu namanya maxi scooter. Nah, kemudian fitur-fitur yang kita tawarkan juga yang menurut kami premium dibandingkan dengan yang lain tadi. Speednya bisa 90, kemudian baterainya satu baterai bisa up to 70 km. Kemudian kalau dipakai nyaman sekali gitu, dan itu kita dapat feedback yang sangat positif dari berbagai review baik online maupun offline ketika kami setelah kami launching our product di Gias bulan Agustus kemarin. Nah, gimana sih penetrasinya? Penetrasinya kita multi strategi ya. Yang pertama kita edukasi market juga pasti kan. Ya tadi kita introduction melalui Gias, jadi semua orang tahu. Kemudian kita juga building yang kita sebut experience centers. Experience centers yang pertama kita bikin di SCBD kan, karena ya kita pengen jadi trendsetter juga ya untuk EV. Jadi kita bikinnya di SCBD yang ya semua kan kayak misalnya kalau teman-teman yang memang suka biking atau segala macam aktivitas yang sifatnya kan keren ya biasanya ngumpul di situ. Jadi kita identifikasi nih menurut kita di mana sih yang menurut kita bakal bisa menarik dan attract crowd gitu. Jadi ya kita bikin experience centers-nya di SCBD. Kemudian kita juga bikin yang di Bintaro nextnya karena itu juga menurut kami lokasi yang sangat menarik. Kemudian ada nanti di next di Bali maupun di Surabaya. Selain itu kita juga akan bikin point of ya bisa dibilang point of sale. Jadi tempat-tempat yang bisa sebagai showcase unit kami. Sementara nanti dari sisi sistem orderan mereka akan hanya melalui satu pintu. Jadi mereka akan melakukan order dan kita juga melakukan inventory segala macam jauh akan lebih terintegrasi dan lebih terupdate lah bisa dibilang begitu. Nah, memang penetrasi pasar ini penting sekali menurut kami. Jadi itu yang menjadi prioritas kami setidaknya di tahap awal untuk di tahun ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman investor ingin tahu gitu ya tentang EV, tentang motor Alfa, please do come ke experience center kami di SCBD, dan kita juga akan melakukan soft launching experience center kita di mid Oktober nanti. Oke, baik, thank you Pak atas penjelasannya. Dan juga ini ada pertanyaan, bagaimana respon publik dan berapa jumlah pre-order sales dari produk Alpha One sampai dengan saat ini? Responnya sangat bisa dibilang sangat positif ya. Waktu kita introduce our motorcycle di Gias itu malah di atas ekspektasi kami bisa dibilang. Mengenai jumlah sangat-sangat sizable lah. Cuma saya belum bisa ngomong ininya berapa persisnya. Tapi sangat-sangat menarik. Sesuai dengan target kami bisa dibilang bahkan ahead. Oke. Baik, Pak. Dan berarti Pak saat ini Alpha One itu import ya Pak ya sebelum pabriknya jadi? Jadi yang kami lakukan untuk Alpha One adalah kita build prototype, kemudian kita engage pihak ketiga yang memang sangat bisa dibilang punya strong track record dalam di EV maupun di motorcycle biasa gitu ya, premium motorcycle. Kemudian kita build prototype dan kemudian kita engage vendors
yang bisa contribute untuk spare parts-nya kita import udah TKD, kemudian kita assembly di Indonesia. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan, standar untuk KWH charging minimal itu berapa untuk Alpha One? Nanti untuk detailnya nanti bisa saya sampaikan nanti untuk detail standar KWH segala macam. Sama kalau Pak Ando melihat Alpha One itu pesaing utamanya itu sekarang brand apa aja, Pak? Nah, seperti tadi saya sempat singgung, kompetisi paling banyak itu di level harga. Jadi kan motor itu ada tier-tiernya ya, ada yang paling bawah, menengah. Kalau pemain-pemain kebanyakan memang aiming at di market mid level tadi 15 sampai 30 juta. Sementara kami lebih menyasar yang mid level, mid to up. Jadi kisaran 30-40 juta, dan sejauh ini pemainnya tuh belum banyak sebetulnya yang di situ. Ada yang lebih mahal lagi, misalnya itu kisaran 60-80 juta. Sementara menurut kami ya sweet spotnya yang di 30-40 juta. Sorry Ando, nih ada pertanyaan. Cash Indi itu kan banyak. Kemarin dapat 2T dari tender offer hasil divestasi PTRO. Nah, itu kira-kira cashnya itu akan digunakan untuk apa nih? Jadi untuk cash yang kami prioritaskan adalah baik melakukan investasi di bisnis baru ya, yang kemudian yang kedua adalah kita juga melakukan deleveraging, kita mengurangi hutang-hutang kami gitu ya. Kita udah melakukan bond buyback, kita ada tender offer di bonds. Kemudian yang ketiga yang enggak ini, kita juga ada kasih return ke shareholders. Di bulan Agustus kemarin kami membagikan interim dividend. Oh, oke, thank you. Oh ya, sama kalau ini Pak, ya kan Pak Ando tuh udah sempat bilang kalau ini mau ikut mengelola dari hulu sampai hilir dari proses EV ini kan ya. Dan ini ada pertanyaan, kalau misalnya dari sisi baterainya itu biasanya kalau yang udah nggak pakai gitu Pak, itu biasanya di recycle-nya tuh gimana ya? Nah, saya mesti meluruskan kalau masalah di mana Indika akan bergerak dari hulu dan hilir, kita akan sifatnya selektif. Kita juga tidak mau hanya masuk ke sembarang bisnis just for the sake being in that business. Kami akan sangat selektif, opportunities-nya apa, risk return-nya seperti apa, dan apakah itu paling menarik bagi kami. Jadi belum tentu kita akan masuk yang paling ujung atau yang paling di paling upstream atau paling downstream. Enggak juga sih. Jadi nanti kita sangat selektif. Kita memang mulainya dari tengah. Jadi kita mulainya dari manufacturing, dari two wheelers, manufacturing, kemudian kita juga masuk lagi yang ke four wheelers, kemudian agak ke kiri dikit kita tadi termasuk yang untuk battery, manufacturing battery, kemudian kalau ke arah downstream yang ke depan mungkin kita juga akan explore charging stations atau battery swapping. Arahnya kurang lebih gitu. Jadi kita mulainya dari tengah dulu, dan kita memang melihat mana yang paling potensial. Seperti tadi yang menurut kita two wheelers, melihat infrastruktur kondisi yang ada, infrastrukturnya masih minimum ya kita masuk kayaknya two wheelers lebih gampang duluan nih. Kemudian yang untuk four wheelers-nya kita juga lihat ya kayaknya yang komersial lebih menarik dulu, lebih tidak butuh banyak infrastruktur secara masif lah. Jadinya itu juga salah satu alasan kenapa kami masuk yang ke komersialnya, yang four wheelers-nya yang lebih ke komersial. Nah, mengenai nanti baterainya seperti apa, wah itu sedang dikaji lah ya. Kita juga baru mulai soalnya nih. Jadi nanti kalau akan recyclingnya seperti apa, memang sudah dipikirkan. Pemerintah juga sudah punya konsep ya, supaya baterai-baterai itu nanti bisa di recycle, bisa dipakai lagi sebagai baterai. Tapi itu mungkin the next step lah bisa dibilang.
Oke. Oke. Ini ada yang resen. Aku akomodate dulu ya. Pak Awing, kalau ada pertanyaan silakan boleh di-unmute. Selamat siang Cirita, Mas Selamat Hasmi siang. dan Pak Richard. Current Indica itu kan cool pertama kali, kemudian future-nya kan dia lari ke logistik, emas dan bauksit sama EV digital venture. Untuk EV-nya ini itu kan produknya impor dulu. Pertanyaan saya itu pabriknya kapan terrealisasi? Tahun berapa? Yang kedua, tadi kan disebutkan pemainnya juga masih sedikit ya. Target Indica itu untuk motor itu berapa banyak untuk tahun 2000? Eh, ekspektasinya di kuartal keempat ini di November ya kita sudah bisa running, sudah mulai berproduksi commercial production, jadi sekarang masih bisa dibilang masih trial lah ya. Jadi commercial productions itu dimulai di November, itu sesuai dengan delivery yang kami janjikan juga untuk Alpha One. Itu satu. Kemudian yang untuk four wheelers saat ini kami baru saja signing MOU-nya, ekspektasinya kita bisa mulai produksi di 24. Mengenai target untuk two wheelers sesuai dengan kapasitas ya, jadi nanti kalau kita sudah bisa full capacity setidaknya 100.000 itu di 2025 bisa. Untuk after sales service-nya gimana Pak? Nah, untuk after sales service itu akan kami tangani sendiri, jadi makanya kami punya experience centers, jadi dan kita juga punya app nih. Nah, app-nya itu juga nanti yang sifatnya bisa kalau si pengguna punya ada keluhan, kemudian ada problem, itu bisa langsung tuh lewat app-nya itu bisa langsung kontak kami dan kita bisa akan respon sangat cepat sekali. Itu kan tadi kantor cabangnya kan ada di Bali juga Pak. Selain di Bali di mana ada? Karena ini menyangkut after sales service-nya Pak. Yang terakhir saya mau tanya itu mengenai panel suryanya itu tadi 12 megawatt ya. Bisa dikembangkan lagi nggak Pak? Ya, jadi untuk service centers memang untuk saat ini fokus kami masih di Jabotabek, kemudian next-nya kita juga akan mengembangkan di luar, tadi di Bali dan Surabaya. Kita akan melakukan secara bertahap sih Pak. Dan ya di mana kami jualan ya nanti after sales juga akan mengikuti. Nah itu untuk yang two wheelers. Kemudian untuk yang solar panel, sekarang ini pipeline-nya itu 50 megawatt. Ada 10 mega internal, kemudian pihak ketiga misalnya dengan Sampurna Kayu, kita sudah ada kontrak, sedang kita bangun ya. Ke depan target kami 2025 itu installnya sampai 500 megawatt Pak. Untuk kawasan industri atau untuk perumahan Pak? Untuk saat ini lebih ke komersial Pak, jadi industrial dan komersial, jadi kawasan pabrik, kawasan industri. Untuk perumahan kami belum Pak. Oke, mungkin cukup ya Pak Awing ya. Mungkin takutnya makasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Adok, mungkin ini ada pertanyaan Pak. Itu kira-kira tuh kalau pakai motor yang Alpha One itu bisa hemat berapa banyak ya Pak dibandingin pakai motor biasa, dan baterainya itu garansi berapa tahun? Nah untuk hemat ya bisa dibilang sangat hemat lah ya, karena cukup bayar listrik, nggak BBM kan udah mahal ya sekarang ini, jadi kalau beberapa teman yang pakai
itu secara bulanan ya mereka feedback, kan kita ada pilot project ya, itu feedbacknya ya hemat sekali sih. Untuk angka persisnya saya belum punya angka persis, tapi bisa dibandingkan listrik dengan motor biasa bisa dibilang sangat hemat lah. Untuk baterai juga kita ada kita ada jaminan bahwa bisa dipakai, bahkan bisa dipakai sekian waktu. Oke Pak. Dan ini Pak, terkait dengan mineral, kan jadi sekarang Indika itu masuk ke emas dan juga masuk ke bauksit. Nah, ke depan tuh kira-kira mineral apa aja sih Pak yang sebenarnya itu dalam radar gitu, kayak kriteria itu seperti apa gitu sebelum Indika memutuskan oke, kita harus punya nih tambang ini atau smelter ini. Jadi kriterianya itu satu, ya kita ingin bahwa jenis tambangnya itu bisa dibilang lebih ESG friendly lah daripada batu bara ya. Yang kedua dari sisi demand-nya juga fundamental market-nya menarik, demand-nya growing, kemudian juga kalau bisa akan support dari sisi national strategic, arah strategis nasional. Kemudian ya kita akan balance lah antara kemampuan kita dari sisi financing kita dengan opportunity-nya yang ada. Dan untuk yang saat ini menjadi prioritas tadi udah kita masuk ke emas, kemudian ada di bauksit. Sebelumnya juga kami juga punya trading di nikel sebetulnya, coal nickel melalui namanya geotrading. Jadi metal menurut kami sangat menarik. Oh terus Silakan. Ya. oh ya nggak apa-apa Hasbi, silakan lanjutin dulu aja. Aja. Oh enggak, ini ada pertanyaan dari teman di grup chat. Kebetulan mereka menanya apakah ada hubungan langsung antara Indika dengan PSKT atau itu hanya karena kepemilikan salah satu manajemennya aja. Maksudnya kepemilikan pribadi atau memang ada hubungan dengan Indi itu atau bukan gitu. PSKT sama Indi. Untuk PSKT tidak ada hubungan langsung secara struktural Indika dengan PSKT yang kebetulan memang pemegang sahamnya salah satu manajemen dari manajemen kami. Oke. Thank you. Oke, kemudian Pak Ando ini terkait relate sama tadi yang bauksit ya. Kan setahu saya itu bauksit itu end produknya itu yang paling umum jadikan aluminium gitu. Nah, kalau Indika sendiri untuk yang bauksit itu rencananya itu akan dibuat seperti apa ya, Pak? Apakah ingin dibikin sampai dengan alumina atau pengen sampai ke end product jadi aluminium gitu? Dan aluminiumnya itu sendiri nanti rencananya mau yang pakai green aluminium atau aluminium biasa? Nah, untuk yang bauksit ini kan masih baru ya, kami masih baru dan ya fokusnya prioritas utama adalah to come into productions ya either late this year atau next year, itu prioritas utama. Arah jangka panjangnya tentu saja medium long term kita bangun smelters, nanti kita berusaha akan mengembangkan research kita juga. Kalau yang saat ini kami yakin itu kayaknya nggak cukup untuk bikin smelters. Arahnya mungkin lebih ke alumina ke depannya. Mengenai teknologinya itu nanti kami sampaikan di sesi berikutnya. Oke, baik Pak. Kalau untuk bauksit itu kontraktornya bisa pakai kontraktor yang sama dengan seperti kontraktor dari batu bara atau beda ya Pak ya? Kalau bauksit yang kita sudah akuisisi sudah kerjasama dengan Petrosi Pak. Oh, dengan Petrosi. Melakukan mining contracting. Oke, baik Pak. Oh, dan juga ini Pak, kan sempat dibilang juga salah satu cash yang ingin digunakan itu untuk dividen gitu ya Pak. Nah, kalau dari Indika itu sendiri biasanya berapa ya Pak ya kira-kira dividen payout rasionya? Kalau di prospektus kita sempat sampaikan ya bisa di kisaran 25%, 30%. Tapi kita cenderung sangat investor friendly. Misalnya ketika di tahun 2020 walaupun kita mengalami net loss ya tetap aja di secara buku, tapi karena cash position kita tinggi, kemudian account secara core profit juga bagus sekali, kita tetap bagi dividen kok. Jadi kadang-kadang
nggak apa namanya di payout ratio itu nggak jadi acuan, tergantung ngacunya dengan angka yang mana gitu. Oke. Ya, saya kalau hitung-hitung soalnya lumayan sih, Pak. Jadi kalau misalnya asumsinya 25% tuh yield-nya itu bisa 10%. Jauh lebih tinggi dibandingin deposito gitu ya. Ya. Nih, Pak. Ini Dan juga ya. Ini jadi, Pak, silakan. ada pertanyaan lagi dari teman di grup WA. Pabriknya lumayan besar ya, 100.000 per tahun. Kalau laku semua berarti sales akan ada penambahan sekitar 3,4 T. Bocoran GPM NPM bocoran GPM NPM berapa di project motor EV ini? Udah ada punya pikiran. Yang namanya bocoran kita nggak boleh ngebocorin. Nggak boleh ya jadi ya. Oke, aku balas dulu. Tapi Pak, biasanya Pak, kalau misalnya EV itu biasanya marginnya tuh berapa ya Pak? Kalau buat motor gitu. Itu kan ini kan jadi sekarang itu kan masih masih import kan ya. Ya, Cuma nanti kan ada manufaktur. Ya. Nah, kira-kira tuh bisa kisaran berapa sih Pak biasanya? Biar teman-teman dia tahu gitu. Range kasarnya. Gini, saya mungkin akan jawab secara high level dulu, secara high level, secara konsep. Mungkin ini kan masih baru ya, bisnisnya masih baru, costnya jadi economies of scale belum tercapai kan ya. Kalau ditanya acuannya kayak gimana, mungkin bisa ngelihat kalau motor biasa tuh berapa sih marginnya gitu loh. Nanti eventually ya kita arahnya ke arah situ, akan secara logis itu arahnya akan ke arah situ gitu loh. Tapi mungkin di tahap awal mungkin tidak akan langsung bisa misalnya 30%, 40%, nggak gitu, tapi akan bertahap. Oke. Ya kalau gitu Nah teman-teman. ini sekali lagi teknologi baru yang selalu berkembang, kemudian economic skill-nya juga masih butuh waktu. Oke. Jadi sebagai gambaran teman-teman, kita kalau pengen lihat marginnya itu berapa itu bisa lihat dari Astra. Di Astra itu kan dia ada Astra Honda Motor. Di sana tuh kurang lebih itu net marginnya itu antara 7 sampai dengan 10% gitu. Ini emang agak lebih rendah dibandingin Indika saat ini. Cuma kan kalau Indika itu maksudnya kan cyclical company. Ketika lagi bagus bisa bagus banget, ketika lagi turun yang disesuaikan gitu. Cuman kalau untuk manufaktur gini emang mereka tuh agak lebih rendah tapi stabil. Dan biasanya tuh investor itu mau value sesuatu yang stabil itu dengan valuasi yang lebih premium. Gitu. Ya, gitu. Terus paling ini Pak, paling desa juga tambahannya ini Pak. Kalau dari Indika sendiri melihat bisa share sedikit nggak Pak ya terkait dengan pandangan Indika terhadap situasi coal dan juga energi saat ini ya? Nah untuk situasi coal dan energi ya ini bagi kami sangat menarik sekali lah. Harga coal tinggi dan has been at a high level more than we had expected. I think most people expected gitu ya, ketika harga coal mulai rebound di kuartal keempat 2020, naik di awal 21, kemudian naik gitu kan, kemudian sempat koreksi, orang banyak berpikir ya udahlah bakal selesai. Ternyata coming into 22 ada export ban, kemudian Rusia ada geopolitik problem, ya naik dari level 250-an loncat ke 400. Tapi itu kan di benchmark di Newcastle. Kalau kita ngomong di spot market masih sebetulnya di real market gitu ya, masih kisaran 250 untuk benchmark yang 6.000-an itu. Nah, kita melihat bahwa secara supply and demand sih masih bagus sampai akhir tahun. Pasti karena kita udah exceptionally high ya harga batu baranya, ya koreksi itu tidak terelakkan. Pertanyaannya kan seberapa dalam? Ya kita ngelihat mestinya sih koreksinya bertahap lah, apalagi substitusi produknya seperti gas gitu kan sangat langka di Eropa. Jadi memang
demand terhadap energi ini kelihatannya akan tinggi sekali, khususnya untuk power generations. Untuk tahun depan kita juga masih optimis. Betulnya anything above $100 is already good enough lah untuk coal company. Tapi kalau kita lihat dinamikanya bahwa harga batu bara ini ya cenderung masih akan tinggi lah setidaknya untuk short medium term. Iya, Pak. Dan kalau sekarang tuh kan China sebagai konsumen terbesar dari Indica itu kan masih import lumayan ya Pak ya. Padahal mereka tuh banyak lockdown. Ini kenapa ya Pak ya? Apa mereka karena seringan di rumah pada nyalain AC semua? Ada ini gak Pak ya? Ada keunikan sendiri, yaitu kita punya low sulfur, low S. Jadi memang dibutuhkan untuk blending purpose supaya power plant di Cina itu bisa meet their environmental standard. Oke, baik Pak. Mungkin ini sebelum saya balikin lagi ke cerita sebagai tambahan juga. Jadi emang dari saya sendiri sebagai analis Trinidad kita cover Indica, dan untuk saat ini kalau misalnya saya bandingkan posisi Indica dengan pemain batu bara upstream ya, maksudnya yang minersnya itu emang memiliki salah satu valuasi yang paling menarik gitu. Kalau saya hitung saat itu valuasi hanya cuma 2 kali PE gitu, di bawah 3 kali. Padahal kalau kita lihat Adaro PTBA itu udah pada di atas 3-4. Dan kalau misalnya kalau saya hitung gitu ya berdasarkan perhitungan saya, jadi Indica emang secara year to date itu emang udah naik lumayan. Tapi kalau kita tarik jangka lebih panjang, kita tarik dalam 5 tahun terakhir, Indica tuh baru naik 50%. Padahal kayak Adaro tuh udah naik 100%, PTBA bahkan yang seharusnya mereka itu nggak terlalu bagus performanya ketika harga lagi tinggi karena dia kebanyakan lokal salesnya itu naik 88%, ITMJ udah naik double gitu, 100% lebih. Ya kita ngeliat emang Indica tuh sebagai salah satu opsi yang menarik gitu, dikala kondisi energi yang lagi lumayan tinggi gitu ya. Dan selain dari sisi bisnis batu baranya, mereka ada rencana jangka panjang buat diversify core bisnisnya, dan secara additional bonusnya sendiri Indica kalau kita hitung itu bisa kasih yield yang lumayan gitu, bisa 10%-an gitu relatif, walaupun mereka itu punya capex plan yang lumayan banyak gitu. Itu paling. Dan juga ini cerita dia sudah mau 2015 ya? Iya, buat Masuk ke teknikal. cerita apa gimana? Oke, boleh.
Nanti baru Hasbi sama Ando mungkin kalau ada kata penutup nanti ya. Sebentar aku share screen untuk technical review minggu ini. Oke, kita mulai dari depan. Slideshow. Oke, ini untuk technical review kita minggu ini ya teman-teman. Disclaimer dulu, ini bukan rekomendasi, hanya referensi. Untuk GCI, untuk bullish skenario, koreksi itu bertahan kemarin di support MA 200 hari di indeks 6890 dan support FR 50% di 6970 dan IDX membentuk Dragonfly Doji yang merupakan indikasi reversal. Indeks sudah menyelesaikan wave C dari wave 2 dan akan melanjutkan membentuk wave 3 upward menuju target moderate di 7743. Tapi jika kita bertemu dengan bearish scenario, malah GCI membentuk lower low yang mengindikasikan bahwa existing trend telah berubah menjadi downtrend. Rebound terjadi hanya untuk jangka pendek dan indeks masih berpotensi koreksi menuju target 6.700. Ini kalau bearish ya, tapi kelihatannya sih harusnya masih bullish sih. Dan ini untuk RRG, untuk rotasi sektor, kita lihat bahwa IDX Finance masih ada di improving dan IDX Prop masih ada di improving. Dan untuk weekly-nya, IDX Infra ini ada di leading dan IDX Energi ternyata sudah turun ke weakening. IDX Industri juga di weakening dan non-cyclical juga ada di weakening. Dan yang lainnya ada IDX Trends, IDX Health, IDX Basic, dan IDX Cyclical sama IDX Tech. Dan ini untuk daily-nya ini ternyata IDX Trans, IDX Tech sama IDX non-cyclical ya, cyclical sama infra ini ada di improving. Jadi ini banyak juga yang turun nih, kayak IDX energi ada di weakening ya, IDX industri sama prop ada di weakening. Dan di sini kita lihat IDX energi yang weekly yang ada di improving, ada Toba, ada Harum yang sini cukup menarik, ada Doit yang dari lagging kemudian masuk ke improving, kemudian juga ada Elsa, ada Petrosi, ada Pegas, sama ada Adaro juga sama Indi ya di sini ya. Kemudian secara weekly Medco pindah ke leading, Dewanya juga masih di leading, ITMG, Akra masih di leading. Yang turun ke bawah ada BP, ada Bayan, ada Energi, ada KKGI. Dan ADMR juga ada di lagging dan PTBA juga di lagging bersama MBSS. Nah kalau di daily chart daily yang jangka pendek masih ada BP di improving, Toba di improving dan PTBA, KKGI, Bayan juga di improving. Yang di sini ada di Akra, kemudian ada yang leading ya, ada Akra, ada MBSS, ADMR, Indika, ITMG, Harum dan Doit. Yang pindah ke weakening ada Medco, RMKE dan Adaro. Kemudian Bumi pindah ke lagging bersama Dewa. Nah kalau di infra ada apa sih ya kira-kira? Mungkin yang ada di improving ini ada XL, ada Waskita, ada Telkom, dan ini ada beberapa yang udah pindah ya ke leading, ada Kin, sama ada Jekon, ada Wasa, ada Meta, ada Tower, ada Total dan Akset dan Adikarya. Yang kalau yang daily-nya ini, waduh ini kayaknya agak banyak sih. Yang daily kurang lebih ada Arko sama Dali, ada Wasa nih. Kin juga masih ada tapi agak weakening ya. Tapi ini nggak selalu sama ya, kadang mereka bisa berubah juga. Ini adalah beberapa saham top 5 market cap untuk masing-masing sektor, bisa nanti dilihat sendiri, nanti akan saya share. Kemudian untuk saham-saham yang menarik ada apa ya? Ada BBRI, di mana BBRI itu koreksi bertahan di Kijun-sen level dan support di 4.400. Secara struktural membentuk masih higher high, higher low. Target downsloping inverted head and shoulder pattern menuju 5.000. Rekomendasi teknikal untuk BBRI ini masih buy ya, dengan area buy di 4550 hingga 4400 dan target teknikal ada di 4.700 dan 5.000 dan stop loss di 4.350. Kemudian ada BBNI sideways jangka pendek menuju tertahan support channel di 8.800. Bertahan di level ini BBNI akan menuju resistant up channel di 10.000.
BBNI rekomendasi masih buy dengan area buy di 91 hingga 88 dan target 9250 dan 10.000 dan stop loss di 8750. Kemudian ini ada Indika terkoreksi bertahan di support jangka pendek. Support kuat di jangka pendek di 2.900. Jadi 2.900 itu support yang kuat banget ya. Bertahan dan break dan bertahan di atas 3150 akan membuka peluang Indi menuju ke 4670. Jadi rekomendasi untuk ini adalah buy if 3150. Buat teman-teman yang mau trading cepat biasanya cari konfirmasi di kalau udah ngebreak di 3150, tapi memang buat investasi mungkin bisa cicil buy on weakness. Buy-nya bisa di area 32 hingga 29 dengan target 34 dan 3890, stop loss 2850. Dan untuk Raja bergerak sideways di sekitar Kijun-sen level. Saat ini Raja masih di atas Kumon dan break resisten 12.30 akan membuka peluang Raja untuk rally ke 15.50. Jadi Raja bisa dibeli buy if ngebreak di 12.30 atau cicil buy on weakness di 1100 hingga 980 dengan target 12.30 dan target kedua di 15.50 dan stop loss 970. Kemudian ada ADMR, ini ADMR juga buy if 1980 ya. ADMR ini sideways, support uptrend line jangka pendek di 1720, break resisten di 1980 akan membuka peluang ADMR untuk rally ke 2300. Buy kalau ingin melakukan cicil buy on weakness di 1860 hingga 1710 dan target 198 dan target kedua di 2300, stop loss di 1700. Kemudian ini ada RMKE juga yang cukup menarik kemarin karena ada pembalikan arah ya dari sideways. Rebound dengan tes resisten di 1010. Break level tersebut akan membuka peluang RMKE untuk rally ke 1170 dan MACD-nya ini berpotensi untuk membentuk golden cross. Untuk yang trading buy if di ngebreak di atas 1010, tapi buat temen yang buy on weakness bisa lakukan di area 1020 hingga 940 dengan target 1070 dan 1175 dan stop loss 920. Itu beberapa saham yang menarik. Kemudian kita masih ada kelas teknikal buat teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih lanjut beberapa teknikal bisa hubungi di admin di 0812 8891 9742. Demikian untuk sesi teknikalnya. Mungkin untuk Hasbi ada kesimpulan atau ada closing statement, dan mungkin Hasbi juga ada kasih rekomendasi ya. Kira-kira targetnya berapa sih? Ya mungkin sebelum closing ini Pak ada pertanyaan menarik juga terakhir. Pak Ando, kalau Indika tuh ada rencana ekspor coal ke Eropa nggak ya? Apalagi kan sekarang udah bentar lagi masuk winter gitu. Jadi ada ini nggak sih Pak? Ada order gitu di sana Pak? Oke, kalau untuk Eropa itu kan biasanya hiring coal ya. Itu biasanya ya, yang bisa solve ya dari mutu. Untuk dari mutu. Emang demand dari Eropa tuh banyak banget, banyak inquiries kami tanya bisa nggak ke Eropa. Ya untuk itu kita karena produksinya juga nggak banyak ya, sementara demandnya strong sekali, ya itu kita caternya sakit. Oke. Jadi sekarang Pak, walaupun pengirimannya itu mahal karena terdesak, mereka cari sampai ke Indonesia. Iya. Oke. Baik. Paling itu pertanyaan terakhirnya, sama paling kalau misalnya dari saya closing statementnya mungkin tadi saya udah menyimpulkan kurang lebihnya ya sebelum tadi dipindah ke cerita. Dan kalau misalnya dari Trimega sendiri itu kita punya buy rating di Indika dengan target price-nya itu di 4.800. Jadi kurang lebih itu masih 60% upside dari saat ini. Dan kalau kita lihat secara valuasi masih tahun ini 2,3 kali, tahun depan 3,2 kali PE gitu. Ya sekitar 10%. Dan juga mungkin tambahan kalau misalnya dari pandangan saya sendiri tuh saya ngeliat kalau kondisi sekarang tuh kalau kita lihat emang komoditi secara overall tuh harganya udah mulai trending turun. Seperti yang Pak Ando tadi bilang, kalau harga in general tuh tinggi banget. Tapi koreksi itu wajar. Nah, cuman kalau saya sendiri ada tambahan itu adalah
kalau untuk beberapa sektor seperti coal dan juga oil and gas, khususnya di energi itu, saya ngeliat masih ada peluang sampai dengan winter ini karena demand-nya lagi bagus banget, dan dari sisi demand-nya juga masih strong, hingga kalau menurut saya pribadi untuk sektor-sektor energi itu masih ada chance gitu ya, untuk ya setidaknya sampai dengan winter atau awal tahun depan itu. Mungkin ya Pak Ando silakan untuk closing remarks-nya Pak. Ya, untuk Indika memang kami saat ini sedang melakukan transformasi untuk menjadi holding investment company ya, dengan portfolio yang terdiversifikasi. Nah, diversifikasinya kemana? Itu tadi yang memang menurut kami lebih ESG friendly, kemudian good mix bisnis yang energi terbarukan, ya, masuk EV. Kemudian di satu sisi kita juga masuk ke bisnis, tetap di bisnis misalnya di minerals ya, yang memang high margin, yang di satu sisi growth-nya sangat tinggi, kemudian dari potensial marketnya besar sekali, tapi kami juga melakukan good mix lah antara yang high margin tapi dengan yang potensialnya tinggi, kemudian tetap mempertimbangkan sisi ESG. Dan kedepannya mungkin kalau kita ngomong nanti 5-10 tahun lagi, kalau kita ngomong Indika itu will be a bit different compare what we have seen now. Nah, itu memang visi yang dimiliki oleh manajemen. Jadi kami mempunyai komitmen yang sangat kuat sekali dengan ESG. Mungkin itu yang agak sedikit membedakan dengan teman-teman peers yang lainnya. Nah, kalau kita ngomong opportunities, kalau ada teman-teman investor mencari saham yang bisa memberikan exposure terhadap misalnya energi terbarukan, EV, menurut saya ya Indika adalah kandidat yang paling kuat. Sementara di sisi lain, valuasi seperti tadi Hasbi sempat singgung, memang murah sekali karena memang harga batubara tinggi gitu ya. Kalau kita pakai first half number sebagai acuan, sekarang masih di level 2,3. Bahkan kalau kita ngomong book value masih rendah, bahkan kalau kita ngomong gross cash gitu ya, tanpa ngurangin hutang terhadap valuasi, jadi kan cash kami saat ini hampir 1,1 billion ya, market cap kami juga 15,6 T, jadi kurang lebih mirip lah. Jadi, nah itu berarti all our cash, gross cash is our market cap currently. Gitu. Very cheap. Iya. Dan dibanding yang lain memang kita ambil lagat sekali. Benar-benar. Aku juga salah satu orang yang sangat suka sama saham Indika karena yaitu ke greennya juga akan menuju green, dimana nanti kan bisnisnya akan 50% coal, 50% green ya. Jadi ini sangat menarik. Bersama BlackRock kita investnya bareng nih. BlackRock juga ngumpulin terus kan. Oke, mungkin cukup dulu untuk hari ini. Makasih banyak nih untuk Pak Ando dan Hasbi atas insight-insightnya yang sangat berguna buat kita. Minimal buat teman-teman invest, kalian udah tahu bahwa Indika is transforming. Jadi ya kita lihat walaupun nanti misalnya sampai harga komoditi atau coal turun pun, ini udah siap dengan bisnis baru yang sangat prospektif gitu. Aku rasa untuk tahun ke depan mungkin bisa lebih strong story on EV ya, karena memang dimana saat harga energi sudah mahal, orang akan berusaha mencari yang lebih murah, dimana EV akan menjadi salah satu opsi yang sangat menarik untuk itu. Oke, mungkin gitu dulu ya Ando sama Hasbi untuk webinar kita siang ini. Sampai ketemu next event lagi. Oke. Ya, thank you ya. Salam sehat semua. Thank you semua. Sehat selalu. Iya, happy weekend. Bye. Thank you.